Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama kami dari Irwantra Literasi Media. Kali ini kita akan membahas indera pendengar pada manusia. Indera pendengar, telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Daun telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk mengumpulkan suara. Daun telinga juga dapat memperbesar, mengamplifikasi suara dan mengarahkannya ke saluran telinga. Ketika memantul pada daun telinga, suara juga mengalami proses penyaringan yang akan memberikan informasi mengenai lokalisasi suara. Efek penyaringan tersebut pada manusia terutama untuk memilah suara yang berada di rentang frekuensi suara manusia. Saluran telinga. Saluran eustachi merupakan saluran dalam telinga yang menghubungkan telinga luar, daun telinga, dengan telinga bagian tengah. Pada saluran ini, suara dikumpulkan dan diatur gelombang frekuensinya agar sesuai dengan telinga manusia. Pada saluran ini juga terdapat kelenjar perilimfe dan kelenjar endolimfe, serta lemak dan air. Gendang telinga. Gendang telinga, membran timpani, merupakan selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. Kondisi gendang telinga pecah menggambarkan adanya robekan di gendang telinga. Secara medis kondisi ini disebut sebagai perforasi membran timpani. Rumah siput atau koklea. Merubah getaran menjadi impuls saraf di dalam sel rambut, dan kemudian diteruskan ke otak. Saluran gelang, labirin. Berfungsi sebagai alat kesetimbangan. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan. Namun bagaimanapun sempurnanya, manusia tetap memiliki batasan-batasan yang menghalanginya. Manusia tidak bisa terbang karena tidak bersayap, tidak bisa hidup di dalam air karena tidak memiliki insang, tidak bisa lari secepat ceetah dan berbagai batasan-batasan lain yang tidak bisa dilanggar. Walau ada beberapa manusia yang melewati sedikit batasannya dan menjadikannya berbeda dari lainnya, seperti suku Bajo yang mampu menyelam selama 13 menit tanpa alat bantu pernafasan dan band Underwood yang mampu mendengar bunyi ultrasonik. Manusia pada umumnya terkekang pada batasan-batasan. Manusia tidak bisa melihat sebaik burung elang melihat, tidak mencium sebaik penciuman anjing, tidak bisa memanjat sebaik monyet memanjat, tidak bisa berlari secepat ceetah berlari, tidak bisa mendengar sebaik pendengaran kelelawar atau anjing. Dalam indera pendengaran manusia, kita hanya mampu mendengar bunyi berkisar antara frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini disebut audiosonik. Audiosonik adalah range frekuensi dari bunyi yang dapat kita dengar. Hanya beberapa jenis makhluk saja yang mampu mendengar frekuensi bunyi di bawah 20 Hz atau lebih tinggi dari 20.000 Hz. Untuk frekuensi bunyi di bawah 20 Hz disebut sebagai bunyi infrasonik, sedangkan untuk bunyi di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Uniknya,
Bunyi-bunyi di luar batas normal pendengaran manusia ini hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan saja. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh jangkrik dan anjing, sedangkan bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Lalu, apa saja macam-macam bunyi infrasonik dan ultrasonik? Bunyi-bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya terlalu rendah untuk dapat ditangkap pendengaran manusia, di bawah 20 Hz sampai dengan 0,0001 Hz. Namun ada beberapa hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik, yaitu gajah, kuda, nil, anjing, burung merpati, laba-laba dan hewan lainnya. Lalu, bunyi yang masuk ke dalam kategori infrasonik adalah getaran gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi untuk dapat ditangkap pendengaran manusia, di atas 20.000 Hz. Ada beberapa hewan yang mampu menangkap bunyi ultrasonik, yaitu lumba-lumba, anjing, kelelawar, tikus, kucing, katak, dan hewan lainnya. Anjing termasuk hewan yang memiliki pendengaran paling baik karena mampu mendengar bunyi infrasonik, audiosonik, serta ultrasonik. Demikian sahabat pembelajar semuanya, ulasan kita tentang indera pendengaran, bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan.